dan Mas Adi, ya atau Pak Adi juga ini ya. Bu Ida kan tadinya sempat nolak-nolak nih dia mau ketemuan Kopi Darat. Ya akhirnya dia datengin. Sempat serem gitu nggak sih? Ini siapa gitu tiba-tiba datengin. Iya cuman, ngapain sih ABG gitu kan. ABG, oke. Soalnya kan takutnya cuman apa sih untuk iseng aja gitu, terus udah gitu kan keadaan kondisi aku juga lagi sakit ya, lagi sakit juga gitu, jadi darah tinggi, lambung gitu ya, asam urat pokoknya. Waktu ketemu juga apa sih nggak dandan gitu, udah pakai kerudungan itu aja, kerudungan yang dimasukin gitu langsung ya gitu, udah jalan tuh ke rumah sakit gitu, terus dia ini aku ada di depan rumah sakit. Kok orang ngapain gitu ya, udah dicuekin gitu ya, terus udah pastikan pas besoknya emang ya udah boleh gitu main. Nah udah gitu karena aku di rumah sakit, nggak usah datang deh, ngapain sih mau ketemu gitu ya gitu. Ya terus dia, ini aku ada di depan rumah sakit, kata dia gitu. Terus, ini orang nih kenapa sih gitu ya. Nah udah akhirnya marahin kan, pas udah marahin aku tuh ngedeketin sama cowok yang di motor yang lagi begini nih. Salah orang. Pas deketin, kok diem aja sih gitu ya sambil begini aja nih aku ya. Terus yang mana nih gitu. Akhirnya dia tuh ngelihat dari jauh gitu, ngintai gitu kan. Udah gitu pas dia malanin, kamu yang namanya ini ya? Iya. Kenapa? Gitu. Sejudes itu. Terus gitu udah lagi mikirin sakit kan, soalnya gak enak gitu ya. Udah. Terus dia diem aja. Oh kata dia gitu. Ini kan namanya. Iya. Nah gitu. Nah pas udah gitu. Udah. Emang kamu mau main ke rumah? Dia bilang gitu. Iya kata dia gitu kan. Udah aku tuh masuk kan ke rumah sakit lagi. Ngebilangin temen dong. Bilangin ya udah Anis. Gue pulang dulu ya. Ada teman mau ini mau apa? Mau main. Bilang gitu ya. Ya udah dibilang gitu. Ke depan lagi terus naik. Terus emang dari pertama ketemu juga supaya dia nggak datang gitu, mau main. Bawa makanan kalau mau main. Dijudusin kayak gitu. Kan namanya laki-laki, belum kenal, belum apa gitu kan. Lihat fisiknya juga belum tahu kan gitu. Kok udah nembak bawa makanan aja gitu. Tapi dia marahin tetap ke rumah sakit itu gitu. Bawa makanan nggak akhirnya? Iya saya bawa. Ngasih duit. Ngasih duit, nggak bawa. Pas udah gitu saya nggak mengharapkan, cuman kok sungguh-sungguh gitu ya. Nah akhirnya dia ngodok kantong. Nih katanya, buat apaan? Saya gitu ya, buat apaan? Kata kamu kalau main bawa makanan. Udah kamu ya. Tapi akhirnya sampai berapa lama tuh pendekatannya Adi ini sampai akhirnya Ibu Ida setuju nikah? Enggak seminggu. Kenalan ya itu langsung ketemu kan seminggu. Nah terus pendekatan itu 1 tahun ya. 1 tahun pendekatan. 1 tahun. Ibu kan pernah nikah nih 2 kali. Pengalaman terakhir dengan yang lebih muda kan gak enak gitu ya. Apa yang membuat Ibu akhirnya yakin nih mau sama ABG? Karena ngelihat dari penampilan, terus dari cara ininya juga kok lain gitu ya. Biasanya kan kalau laki-laki mau ketemu nih sama cewek gitu, biasanya kok dandan rapi. Kok dia enggak gitu, apa adanya gitu. Pakai baju jaket ini apa sih namanya grab gitu ya. Terus baju juga nyantai, dan penting ini orang gitu ya gitu. Nah terus pernah nanya juga ya, ada foto di profilnya kan ada gendong anak gitu. Kamu udah pernah nikah ya? Enggak, kata dia. Kok itu ponakan? Kata itu yang saya membuat jatuh hati ya. Karena dia kayaknya serius kerja, nggak neko-neko dan family man gitu ya. Ini ada videonya yang kemarin sempat total berapa? 8 juta kali. Kemesraan Ibu Ida dan Pak Adi gitu. Bu Ida kan udah 19 tahun sendiri ya Bu ya? Iya. 19 tahun tuh. Biasanya kan ada orang yang udah nyaman sendiri gitu. Pernah kepikiran nggak Bu akan menikah lagi? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Jadi tiba-tiba datang ini Pak Adi tiba-tiba mau setuju menikah? Iya, jadi ngelihatnya tuh dia kok kesian gitu. Kasian? Iya, kesian bukannya cinta ya, bukannya cinta dia. Kok kenapa sih kesian gitu. Sedangkan dia tuh kalau pulang dari rumah tuh langsung ngechat, kamu gimana ini gitu. Jadi kalau pulang dari rumah itu tuh dia selalu ngechat terus ini sama siapa ini nih gitu. Dia bilang ya udah berdua, aku kan di rumah emang berdua kan, kontraknya berdua. Jadi misalnya satu blok begitu disekat aja gitu. Jadi teman satu, aku satu gitu. Ini Pak Adi ya, kan kamu masih muda gitu. Kenapa kamu tuh jatuh hatinya sama Ibu Ida dengan jeda usia yang ya lumayan jauh. Bu Ida juga udah punya anak, 9 anaknya gede-gede gitu ya kan. Apa sih
Apa yang membuat kamu yakin menikahi Bu Ida waktu itu? Nyaman, Kak. Nyaman. Udah nyaman, nyambung. Jadi juga orangnya suka merangkul, baik juga. Baik, jadi kamu merasa nyaman aja. Iya. Yang kamu cari memang itu. Iya, nyaman. Nyaman. Oke. Kan banyak orang yang kemudian banyak omongan lah di luar ya, ketika video itu viral aja juga kan banyak nih yang bilang katanya, ah ini mah kayaknya ada maunya aja nih Mas Adi gitu ya. Atau ya itu mengganggu nggak sih buat kalian? Iya bilang numpang hidup apa gitu ya. Ya namanya dia kan nggak tahu sehari-harinya seperti apa, iya kan. Ya ternyata kan dia emang nggak kerja, dia cuma ngojek ya gitu. Pas udah gitu alhamdulillah dapat panggilan ya di pabrik gitu. Jadi kerja ada di pabrik penghasilan sekarang itu. gitu. Okay. Kalau lagi dipakai di pabrik dipakai, kalau lagi enggak ya berapa bulan gitu. Jadi hasil dari ojek aja. Ibu, ini kan dengan jeda usia yang lumayan banyak ini. Ada kendala apa sih di awal-awal pernikahan tuh apa? Biasanya masalah yang sering muncul gitu ada nggak? Atau emang cocok-cocok aja ngobrol? Emang kita cocok aja ya. Nggak pernah Cocok aja ngobrol? Iya, Ngobrol, nggak ada masalah? Nggak ada. Oh. Nggak ada selama ini ya, kita baik-baik aja. Jadi sehari-hari itu memang yang semesra itu? Iya. Oke, sekarang kita pengen lihat ya sekarang. Kita mau tanya nih siapa yang diantara Pak Adi dan Ibu Ida yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Iya. Kalau misalnya ini Ibu Ida, misalnya yang lebih cemburuan, boleh dielus pipinya. Kalau siapa yang gampang tersentuh, gampang nangis, misalnya Pak Adi ya sentuhlah pipinya Pak gitu. Contohnya gimana? Oke, kita mulai ya yang pertama. Siapa yang diantara Pak Adi dan Ibu Ida yang lebih cemburuan? Elus dong Bu, kenapa di sini? Siapa yang lebih sering bilang I love you duluan? Dielus lagi dong, Bu. Siapa yang paling sering ngambek? Mbak? Siapa yang jago, yang soal keuangan itu paling jago ngelolanya? Oh, coba dielus dong. Siapa yang kalau marah lebih serem? Nggak ada. Nggak ada? Nggak pernah marah-marahan nih berdua? Iya serem, marah cuman gimana ya? Marah manja. Oh, marah manja. Nggak ada yang serem. Oh, siapa tadi yang lebih sering ngambek? Ibu Ida ya? Iya, kalau ngambek gitu aja. Oh iya. Ya, gitu. Kalau misalnya dia berantakan, kamu mau gimana sih bunuh? Gitu. Dia gitu paling apa sih meluk gitu. Iya. Jadi kalau itu gitu, kalau misalnya yang gitu, misalnya ini gitu. Apa sih yang udah ntar gitu langsung meluk. Nggak ada yang serem. Jadi Bu Ida, kan Ibu Ida udah punya pengalaman sebelumnya membangun rumah tangga. Apa yang selalu diomongin Bu Ida supaya ke Pak Adi ya harus dijalani berdua supaya rumah tangga ini langgeng ke depannya? Gimana? Apa? Udah bilang nanti nih kalau kamu nikahin aku kan aku udah tua ya kan nggak punya keturunan kata dia nggak masalah. Terus nanti kalau misalnya ada omongan seperti apa dia nerima kata dia nggak masalah. Selalu aku tuh ngomong apa adanya gitu ya dia tetap nerima gitu aja. Bu Ida ada kekhawatiran nggak nih Pak Adi kan sekarang di berdua viral nih. Tiba-tiba nanti ada cewek-cewek godain Pak Adi gimana? Kalau aku sih gimana adiknya aja gitu. Soalnya kalau ada yang ngecat begini-begini juga yang ini ada yang ini hapus gitu. Aku yang hapus. Jadi saling terbuka gitu. ya, saling percaya. Iya. Ada yang dikhawatirkan kan dalam menjalin pernikahan ini yang paling dikhawatirkan ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Jadi happy Santai aja. Santai aja. Nyaman. Bahagia berdua. Masya Allah. Amin, mudah-mudahan langgeng ya berdua ya. Amin. Berikut ada Ayu Aulia yang akan kita ajak berbincang. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.